Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman guru semuanya, dan juga orang tua murid, dan tidak terkecuali bagi rekan-rekan muda yang bakalnya juga nanti jadi orang tua. Berjumpa lagi dengan saya pada sesi kali ini. Welcome to my channel Nita Barasi dalam sesi cara orang tua mengatasi kebosanan anak belajar masa pandemi COVID-19. Mari pada saat ini kita akan belajar bersama-sama. Tunggu sebentar ya. Oke, jangan lupa bagi yang belum pernah melihat atau menyaksikan akan channel ini, dengan sangat hormat kami memohon subscribe dan juga bunyikan loncengnya untuk notifikasi berikutnya. Dan juga baik yang sudah pernah maupun yang belum pernah, silakan like dan juga boleh komen ya untuk kemajuan channel kita ini. Dan boleh dibagikan atau di-share ke teman-teman, di keluarga, semoga dapat bermanfaat. Kita akan melihat berikutnya, kita akan menghitungnya bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua maupun sebagai guru dan sebagai rekan muda yang nantinya jadi orang tua? Yang pertama, kita perlu mengetahui alasan si anak kenapa itu dia bosan. Kita terlebih dahulu melihat apa ya itu pengertian daripada bosan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sudah tidak suka lagi karena sudah terlalu sering atau banyak jemu hanya melakukan rutinitas atau kegiatan yang itu-itu saja. Contohnya, melihat buku setiap hari. Selama pandemi COVID-19, anak-anak belajar di rumah didampingin oleh orang tuanya, dan ketika gurunya mengirimkan tugas dari tempatnya masing-masing, dan si anak menerima tugas tersebut dan sudah pasti dia membuka bukunya. Dan berikutnya, ketika gurunya mengirimkan mungkin itu tugas, mendengarkan atau menyaksikan pembelajaran melalui YouTube, anak kembali lagi melihat atau menyaksikan kembali video, dan itu dilakukan setiap hari. Kemudian setelah dia mengamati pembelajaran, kemudian dia membaca, kemudian dia menulis. Dia memegang pulpen setiap hari, dia melihat buku-buku, dia melihat kembali YouTube. Dia mengalami akan kebosanan, kejenuhan. Sehingga terkadang anak, contohnya anak saya sendiri, terkadang tidak mau belajar. Dan kadangkala dia mengundur-undur waktu. Sehingga sebagai orang tua dan juga sekaligus sebagai seorang guru, harus memiliki cara. Bagaimana caranya supaya anak kita tidak mengalami akan kebosanan, melainkan memiliki akan semangat untuk belajar. Hal yang kita lakukan setelah kita mengetahui, oh ternyata anak kita itu bosan karena rutinitas yang dihadapi oleh anak setiap hari, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu memikirkan banyak hal.
Akan tetapi yang kita pikirkan adalah caranya, apa yang harus kita lakukan. Hal yang kita lakukan adalah belajar dan memberikan bonus istirahat. Hal ini saya memberlakukan buat anak saya sendiri dan saya melihat bahwa hal ini berhasil, ya. Dan saya share buat teman-teman semuanya supaya para orang tua juga bisa ya mempraktekkan akan cara seperti ini jika bermanfaat. Artinya apa? Artinya adalah kalau di SD itu 1 jam pelajaran itu 35 menit dan 2 jam pelajaran itu 70 menit kali 2 ya. Berarti kalau di SMP itu SMA itu berbeda 45 menit 1 jam pelajaran. Nah, kalau di SD karena anak saya itu 1 kelas 4 SD itu putra dan yang satu lagi masih TKB. Jadi saya memberlakukan untuk jam pembelajaran. Jam pembelajaran selama 2 jam pembelajaran berarti ada 70 menit. Itu saya akan bagi. Yang pertama berarti 1 jam belajar 60 menit itu dipergunakan untuk belajar serius. Dia benar-benar belajar dan tidak boleh main-main. Tidak boleh ada yang gangguin. Dia harus belajar benar-benar dengan sungguh-sungguh. Dan 10 menit lagi dipergunakan untuk istirahat. Apa yang harus dilakukan ketika dia beristirahat? Kalau di sekolah itu sudah pasti dia mempergunakannya buat jajan, kemudian buat bermain. Akan tetapi karena di rumah saya mempersilahkan anak saya untuk mempergunakan waktu istirahatnya bisa tiduran, kemudian bisa dia makan-makan, kemudian bisa dia main game, kemudian dia bisa bermain. Dan selanjutnya setelah 10 menit kemudian dia akan kembali belajar lagi seperti awal tadi, yaitu 1 jam, kemudian 10 menit lagi dia istirahat. Kemudian berikutnya lagi melakukan hal yang sama sampai belajarnya atau tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya itu terselesaikan semuanya. Hal yang berikutnya yang kita bisa lakukan sebagai orang tua, sebagai guru, dan juga sebagai anak-anak muda yang bakalnya nanti jadi orang tua. Kita harus buat target belajar. Kita buat target belajar buat anak-anak kita. Sama halnya juga kita sebagai orang tua kalau kita memiliki target. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu hal, kalau kita memiliki target, kita pasti punya semangat untuk mencari cara supaya target kita itu bisa kita capai. Akan tetapi jika tidak memiliki target, ya sudah pasti kita santai, kita tidak punya semangat untuk berbuat sesuatu hal. Nah, pada saat ini kita belajar bagaimana caranya buat target belajar buat anak-anak kita. Yang sudah saya pernah lakukan selama ini yaitu mengingatkan tentang cita-cita. Cita-cita ada banyak profesi, yaitu salah satunya menjadi seorang dokter, kemudian menjadi seorang pengacara, kemudian seorang polisi, dan mungkin sebagai seorang guru. Dan ada banyak profesi-profesi lain lagi yang bisa dikejar oleh si anak. Tergantung cita-citanya. Tapi yang saya alami menurut pengalaman saya, anak-anak kalau masih tingkat TK atau SD itu biasanya cita-citanya suka berubah-ubah ya.
belum menetap, belum pasti. Jadi bisa aja kita tanya sekarang dia menjadi dokter, besok menjadi seorang artis, kemudian minggu depan dia bisa menjadi seorang pengacara atau seorang polisi dan lain sebagainya. Akan tetapi setiap anak menyebutkan sesuatu hal yang menjadi cita-citanya, sebagai orang tua kita harus menangkapnya dan menjadikan itu hal positif untuk menyemangatkannya. Itu yang saya lakukan selama ini. Sehingga ketika dia menyebutkan dia menjadi seorang dokter, seorang pengacara, sebagai seorang polisi, sebagai seorang guru dan sebagainya, saya mengarahkan dia untuk belajar lebih giat untuk mengejar cita-citanya. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Dan hal yang kita lakukan berikutnya adalah memberikan reward. Memberikan reward jika sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, biasanya guru selama PJJ pada masa pandemi COVID-19 memberikan batas waktu pengerjaan akan tugas yang dikirimkan oleh anak yang didampingin oleh orang tua di rumah. Tergantung gurunya masing-masing, ada yang hanya sampai siang, ada yang sampai sore, dan ada yang sampai malam hari. Kalau saya melihat kondisi orang tua yang berbeda-beda dan pada saat ini sudah mulai banyak yang bekerja dan pulangnya malam sehingga mendampingin anaknya baru bisa di malam hari, sehingga saya mengambil kebijakan untuk mengirimkan tugas batas pada jam 8 malam. Nah, teman-teman semuanya, dalam hal ini memberikan reward jika sudah menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya, sebagai orang tua kita bisa melakukan hal ini. Reward itu atau hadiah bukan hanya berupa uang saja, tapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan yang pernah saya lakukan selama ini, dan saya percaya bahwa yang sudah pernah saya lakukan ini ada keberhasilannya, walaupun belum maksimal, tapi ada peningkatan ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan pujian ketika anak saya sudah mengerjakan tugasnya dan sudah menyelesaikan tepat pada waktunya. Saya memuji anak saya dengan cara, wah luar biasa, wah kamu hebat, kamu anak mama yang pintar, anak papa yang luar biasa. Dan saya melihat wajah anak saya terpancar akan kegirangan ya, senang ya dipuji. Jangankan anak, Bapak Ibu, orang tua saja kalau dipuji senang ya. Walaupun ada banyak yang belum bisa sebenarnya memberikan pujian ya melalui kata-kata, tapi saya percaya bahwa melalui channel YouTube ini kita bisa belajar untuk saling berbagi satu sama lain. Mulai sekarang kita akan belajar bisa memberikan pujian bagi siapapun ketika melakukan hal yang positif, apalagi kepada anak kita sendiri. Hal yang kedua, bentuk reward itu bisa berupa merayakan ulang tahun. Contohnya kalau anaknya mungkin meminta merayakan ulang tahunnya di rumah saja dan pingin hadiah, boleh, atau bisa merayakan ulang tahunnya di luar, bisa ke puncak atau kemana. Kita bisa mengatakan kepada anak bahwa ketika dia bisa menyelesaikan akan tugasnya dengan baik, bisa kita memberikan reward seperti itu. Dan hal yang berikutnya yang kita lakukan adalah mengajak jalan-jalan setelah pandemi COVID-19. Nah, hal ini anak-anak kan sudah jenuh ya di rumah, sudah bosan di rumah. Jadi mendengarkan kata-kata ini saja, walaupun ini belum diwujudkan, belum direalisasikan istilahnya, tapi anak-anak itu sudah senang dan membuat dia lebih semangat untuk belajar lagi. Hal yang berikutnya yang dilakukan adalah mengajak makan-makan. Kita
Kita bisa mengatakan kepada anak, nanti kalau tugasnya sudah selesai, nanti kita pergi makan-makan. Kita bisa pergi makan-makan di luar. Ya, dan anak-anak kalau dijanjikan sesuatu itu diusahakan juga ya sebagai orang tua menepati janjinya. Ya, nggak boleh ingkar janji, nanti anaknya nggak percaya. Oke. Hal yang berikutnya yang kita lakukan adalah tidak kalah penting, yaitu belajar dengan beberapa media pembelajaran. Biasanya anak-anak bosan ya, jangankan anak, kita pun sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda yang bakal jadi orang tua nantinya, kita merasa bosan kalau misalnya kita hanya belajar dari buku saja atau dari YouTube saja. Akan tetapi pada saat ini, pada pandemi COVID-19, kita mengambil hal-hal yang positif, di mana media-media pembelajaran sudah banyak tersedia ya, dan kita bisa mendampingin anak-anak kita untuk mengajar mereka melalui media-media tersebut. Contohnya melalui WhatsApp, kemudian melalui channel YouTube, ya, pembelajaran di situ ya, kemudian melalui Google Meet, kemudian Om Google ya boleh dipakai ya, kemudian melalui Google Classroom, dan juga melalui TVRI, melalui TV. Ada banyak pembelajaran yang anak-anak kita bisa dapatkan di sana. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, inilah cara orang tua mengatasi kebosanan anak belajar masa pandemi COVID-19. Saya percaya bahwa setelah mendengarkan akan sharing ini, anak-anak kita tidak akan mengalami kejenuhan atau kebosanan lagi, akan tetapi mereka lebih semangat lagi untuk belajar demi meraih cita-citanya. Demikian saja, kiranya semuanya bisa bermanfaat. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Namun sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe, lonceng, like, dan juga boleh di komen dan di-share juga kepada teman-teman yang membutuhkan dan juga kepada saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Demikian saja.